Saya melihat ini kan manuver yang mengkonfirmasi saudara Joko Widodo itu licik sekaligus pengecut. Liciknya adalah dia berharap bahwa dengan membuat klaster 3 orang yang tidak dimaafkan, yang lain dimaafkan, seolah-olah nanti akan ada keterbelahan antara terlapor sehingga mereka tidak solid. Sehingga ada yang buru-buru datang ke Solo, sowan minta maaf agar segera diselesaikan. Sehingga yang menjadi tersangka hanya 3 saja, yang lainnya bisa selamat begitu. Nah, tapi itu kan yang tidak terjadi begitu. Sekaligus pengecut kenapa? Karena nama itu tidak pernah muncul dari saudara Joko Widodo sendiri begitu. Jadi kan kronologisnya Willem dulu yang datang, Bara JP menyatakan ada 12, yang lainnya bisa dimaafkan, namun khusus 3 tidak. Tapi juga tidak pernah sebut nama loh. Tafsiran-tafsiran saja yang beredar. Bahwa tafsiran itu tidak mungkin tidak kecuali ketiga itu, tapi ini tidak pernah secara eksplisit muncul dari saudara Joko Widodo. Urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum. Ternyata Pak Jokowi bilang, saya bukan tipikal orang yang tidak pemaaf. Itu akan dimaafkan. Tapi yang 3 nama yang kelihatannya terlalu ekstrim, terlalu nggak pernah mau menerima fakta bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar. Gak ada hujan, gak ada angin nih. Tahu-tahu keluar akan memaafkan kecuali 3 orang. Ngapain minta maaf atau ngapain maaf dia? Gak ada gunanya dan sama sekali kalau saya tuh gak butuh maafnya dia. Tidak ada memilah-memilah untuk yang mengatakan si A, si B, atau si C. Tapi sebagai pribadi, sebagai seorang manusia, hablum minan nasnya itu, beliau pasti akan memaafkan kalau ada permintaan maaf. Tapi tidak akan mengurangi proses hukum itu. Statement yang prematur begitu dan tidak memiliki alasan yang kuat, apalagi dasar hukum. Karena sampai hari ini itu belum ada yang ditetapkan bersalah. Sebab minta maaf kok ada ungkapan akan memaafkan. Jokowi buka pintu maaf untuk tersangka penuduh ijazah palsu. Tapi proses hukum tetap berjalan. Sementara 3 tersangka tak dimaafkan hanya karena tak mengakui ijazah Jokowi asli. Apakah hanya alasan itu tak ada kata maaf untuk Roy Rismon Tifa? Saya Aya Nufus pemirsa, inilah Interupsi. Tahun 2026 ini kita akan sambut 4 narasumber yang namanya ini masih ramai begitu ya di media dan juga media sosial. Saya perkenalkan terlebih dahulu di sebelah kiri saya ada 2 pengacara tersangka fitnah ijazah Jokowi, ada Bang Ahmad Kozinudin. Terima kasih Bang Kozi sudah hadir dan juga Bang Refli Harun. Kece sekali penampilannya menyambut 2026 menyambut tahun baru. Mudah-mudahan tahun ini jauh lebih baik dibandingkan kemarin. Baik. Dan di sebelah kanan saya ini sudah ada pengacara Joko Widodo, Bang Rifai Kusuma Negara. Terima kasih atas waktunya Bang, dan juga Ketum Jokman Nusantara Bersatu, Bang Andi Azwan. Malam ya, selamat tahun baru untuk seluruh pemirsa Ainus TV. Terima kasih, terima kasih. Ini saya ingatkan terlebih dahulu untuk para narasumber, boleh adu gagasan, boleh adu argumen, tapi jangan lupa nanti katakan interupsi. Baik, saya ke Bang Andi Azwan terlebih dahulu karena duluan ya. kece banget. Duluan, karena ini menarik Bang. Ada kata memaafkan dari seorang Joko Widodo begitu ya. Tapi pengecualian RRT, Roy, Rismon dan juga Tifa. Ya, kenapa? saya rasa sebetulnya nggak ada perkataan bahwa beliau itu tidak memaafkan. Apalagi beliau ini adalah seorang negarawan dan juga mantan pemimpin Republik ini ya. Hablum minan nasnya, beliau tuh pasti akan memaafkan semua ya. Yang bersalah maupun yang katakanlah tanda kutip merasa tidak bersalah seperti itu ya. Kalau meminta maaf kepada beliau. Ya semua terbuka untuk itu ya. Hablum minan nas kan begitu.
Tapi kalau dikatakan bahwasannya itu ada 3 orang, tidak menurut saya ya, pendapat saya tidak. Karena beliau itu juga mengatakan ya kita terima semua yang minta maaf Jadi itu yang ya. penyampaian Tapi kan ada penegasan Bang dari Tapi ini ada tapinya memang. Oke. Karena ini sudah masuk ke proses hukum, Oke. ya tetaplah hukum itu pasti berjalan seperti apa adanya kan. Itu tidak bisa dipungkiri untuk masalah itu. Tapi yang jelas kalau kita bicara bahwasanya dipilih-pilih itu tidak. Oke, jadi Ya. tidak ada pilih-pilih. Tidak ya? ada pilih-pilih untuk. Oke, tapi hukum tetap berjalan. Hukum pasti tetap berjalan karena ini sudah masuk ke proses hukum. Oke, Bang Raffi tadi kayaknya saya dengar. Ya ini kan harus Interupsi. diklarifikasi dulu dong. Oke. Tadi ada pernyataan kan di televisi 3 orang tidak dimaafkan. Dan ini menjadi tema interupsi kita. Nah kalau dia mengatakan bahwa enggak pilih-pilih, enggak cherry picking begitu ya. Ya berarti kan tema kita berubah dong. Ini kan akan mempengaruhi arah debat kita. Ya. Jadi mana yang benar nih, sesama pendukung Jokowi ini beda-beda interpretasinya. Pemberi pesannya yang nggak benar, nggak jelas, ataukah penerima pesannya antara Azwan sama Franz tadi, begitu. Klarifikasi dulu bro. Begini ya, kalau Klarifikasi kita dulu. sudah mengatakan hablum minan nasnya. Iya. Nah, itu kan Ya. interpretasi Kita ente. bicara itu kan hablum minan nasnya, dia nggak memilih-milih untuk itu. Oke. Ya kalau untuk bisa katakanlah siapa yang dipilih itu ya 5 orang atau 3 orang, itu memang konteksnya kan pribadinya Pak Jokowi ya. Tapi kalau kita bicara secara global, ya yang katakan hablum minan nasnya itu Pak Jokowi nggak ada Ya, sekat-sekat. kita nggak untuk bicara itu. tafsir, yang kita bicarakan itu fakta, yang dia omongkan tuh apa. Pemberi pesannya Franz mengatakan 3 orang tidak dimaafkan, yang lainnya boleh dimaafkan. Nah itu akan berpengaruh pada diskusi kita kan. Oke, Bang. Kita mau mendiskusikan Saya apa rasa nih? diskusi-diskusi ini kan kita jalan saja masalah diskusi. Iya. Kalau bicara 3 orang itu Jangan yang nggak dibilang jelas itu diskusinya ya. apa, Kalau gimana? dari sisi saya kan sudah mengatakan itu ya. Jangan Kalau sisi kita Anda, bicara saya hablum minan butuh nasnya, Pak klarifikasi. Jokowi itu tidak akan memandang-mandang. Bro, Oke. Kalau ada orang meminta klarifikasi. maaf, Karena dia akan Jokowi memberikan seorang maaf. negarawan Karena sejati seorang yang memaafkan. negarawan sejati untuk itu. Oke. Ya kan? Oke. Saya tambahin dikit ya Mbak ya. Oke, silakan Bang Raffi. Kalau Ini mungkin statement- lebih jelas nih. Oke, jadi baik, kalau baik, statement dari silakan. Pak Jokowi sih sebenarnya clear. Jadi intinya tidak ada mengklaster kanan dan kiri, semua akan dimaafkan, namun proses hukum tetap Tetap jalan. jalan. Oke. Itu clear, kalimatnya seperti itu ya. Dan ke kami, Oh, tapi berarti sebenarnya salah dong, sampai hari ini Frans satu tadi. loh Mbak. Salah Terlepas dia. dari persoalan ada klaster atau tidak ada klaster, pertanyaannya memang sudah ada yang minta maaf. Iya. Belum ada juga gitu loh. Oke. Jadi ini kita membahas sesuatu yang masih belum jelas. Oke. Berangkat lagi dengan klaster. Saya menghormati pendapat dari Pak Ketum Bara ya. Tapi Iya, kembali Bara lagi JP, kami sebagai ya. lawyer hanya mendengar langsung dari Pak Jokowi. Oke, Statement tadi Pak Bang Jokowi Raffi clear, bilang seperti itu. salah. Apanya yang salah, Bang? Iya kan tadi Franz bilang, Ketum Bara JP, bahwa Jokowi akan memaafkan kecuali yang 3. Maka dijadikan kan. Oke. Roy, Rismond, Tifa tidak akan dimaafkan. Iya. Ya kan? Saya sebagai lawyer mereka juga harus pasang kuda-kuda. Karena saya lihat mode mereka juga tidak mode minta maaf. Ya kan? Coba lihat tuh tweet-tweet Dr. Tifa misalnya. Wah itu kan modenya mode terus-menerus. Menyerang. Bukan menyerang lah. Mode Mengkritik. kencang. Mengkritisi. Oke, Ya kan? oke. Respon juga begitu. Oke. Kemudian Roy Suryo juga begitu. Bahkan Roy Suryo dengan tegas mengatakan ngapain minta maaf. Jadi maksud saya adalah kalau yang dituju itu adalah 3 orang itu RRT, Roy, Rismond, Tifa, saya bisa konfirmasi, pastikan bahwa tidak ada niat mereka meminta maaf. Karena persoalannya adalah ada 2 hal. Ini adalah soal hukum dan ini adalah soal politik, ya kan? Oke. Gitu. Dua-duanya sama-sama penting untuk digarisbawahi. Karena tidak hanya kita melihat persoalan ijazahnya, tapi kita melihat kepemimpinan Jokowi juga 10 tahun ke depan. 10 tahun yang lalu sudah kan. lalu, iya. Dan kemudian ya kalau kita lihat tweet mereka, kemudian sikap mereka, ya mereka menganggap tidak hanya soal ijazah palsu, tetapi Jokowi adalah pemimpin yang gagal. Dan bahkan Dr. Tifa menambahi dengan penyakit autoimunnya. Rambut mulai hilang, mulai botak, kemudian badan makin mengecil, kemudian kulit berubah, moon face dan lain sebagainya. Itu apa hubungannya, Bang? Ya kalau kita bicara tentang head to head, kita kan bicara siapa sesungguhnya yang sedang menderita kan? Apakah para tersangka ini, Interupsi ya. apakah alive, apakah yang tersangka yang menersangkakan yang kemudian menderita kan? Jadi ada hal-hal seperti itu yang kita juga harus garis bawahi. Ya kalau kita bicara mengenai memaafkan, boro-boro memaafkan. Tapi tadi Saya dikatakan- menganggap jangan-jangan Jokowi ingin game over, ya kan? Karena coba bayangkan kalau seandainya ini sampai di sidang nanti, kan Pak Jokowi harus datang ke sidang sebagai pelapor, sebagai pengadu kan? Dan beliau siap. Sebentar, tapi Akan tadi diskrutinai, tidak hanya ijazah palsunya tapi 709 dokumen itu. Oke. Jangan lupa bahwa ijazah itu harus didapatkan secara sah, ya kan?
Kalau seandainya misalnya gini, dalam agama tertentu ya. Oke, sebentar Gitu. sebelum kita bahas Oh ya, agama boleh, tertentu. silakan. Tadi Bang Andi Azwan Iya, mau saya interupsi, mau silakan. interupsi gitu. Sosok seorang dokter Dipa yang mengamati sosok dari Pak Jokowi kan. Ya itu kan fitnah lagi tuh kalau kita bicara masalah itu. Ya, artinya apa? Beliau sakit begini karena tekanan batin. Sepengetahuan saya ketika bertemu beliau santai-santai saja tuh nggak ada bicara masalah urusan-urusan seperti ini gitu. Tidak menyenggol pribadi Tidak maksudnya. ada menyenggol pribadi dan sebagainya. Ya, apakah yang dikatakan dari RRT tadi kayak begitu? Nggak ada gitu loh. Kita ketemu itu ya sebulan sekali juga ketemu nggak ada tuh bicara-bicara masalah Itu bulan lalu kasus atau mungkin. AP ya kan? Beberapa hari yang lalu udah berbeda. Jadi kalau berbeda Anda bagaimana bilang kapan berbeda? terakhir Sosok bertemu? seorang namanya Dokter Tifa, mohon maaf ya kalau dia bisa mengamati itu. Apakah kita tidak bisa mengamati seorang Dokter Tifa itu? Oke. Bedalah kualitas. Tapi sudah pernah diamati oleh pendukung Ya, Jokowi. banyak kita tuh psikolog juga mengamati bagaimana sikap mereka ya selama ini gitu. Oke. Jadi artinya kita tidak mau juga membicarakan seseorang ya yang menurut itu asumsi pribadinya gitu. Oke. Ya. Oke. Baik. Mengenai masalah penyakit atau apa. Oke. Jangan berpikir demikian picik This is lah. a untuk bicara professional itu. opinion. Baik, saya mau dengar dulu bukan- professional bukan opinion mungkin dari Dia Bang bukan Kozi. seorang dokter yang berpraktek. Opinion. Oke. Kalau dia dokter berpraktek ya, oke lah kalau bisa memberikan suatu opini untuk itu. Oke, baik saya ke Bang Kozi. Begitu. Bang, 3 orang pengecualian kata Barajp. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Jadi- memang itu penting? Karena tadi kalau kata Bang Refli, tadi dianggap seperti cukup penting ya ada pengecualian itu tadi. Coba kalau dari Bang Kozi? Enggak. Saya melihat Dia ini ini mendinai kalau ada pengecualian gitu. Oke, coba Bang Kozi. Saya melihat ini kan manuver yang mengkonfirmasi saudara Joko Widodo itu licik sekaligus pengecut. Liciknya adalah dia berharap bahwa dengan membuat klaster 3 orang yang tidak dimaafkan, yang lain dimaafkan, seolah-olah nanti akan ada keterbelahan antara terlapor sehingga mereka tidak solid. Sehingga ada yang buru-buru datang ke Solo, sowan minta maaf agar segera diselesaikan. Sehingga yang menjadi tersangka hanya 3 saja, yang lainnya bisa selamat begitu. Nah, tapi itu kan yang tidak terjadi begitu. Sekaligus pengecut kenapa? Karena nama itu tidak pernah muncul dari saudara Joko Widodo sendiri begitu. Jadi kan kronologisnya Willem dulu yang datang, Barajp menyatakan ada 12, yang lainnya bisa dimaafkan, namun khusus 3 tidak. Tapi juga tidak pernah sebut nama loh. Tafsiran-tafsiran saja yang beredar. Bahwa tafsiran itu tidak mungkin tidak kecuali ketiga itu, tapi ini tidak pernah secara eksplisit muncul dari saudara Joko Widodo. Yang kedua pengecutnya adalah bahwa kepengecutan ini sebenarnya mengkonfirmasi seolah-olah harus diakhiri di proses ini sehingga tidak perlu ke persidangan. Kenapa demikian? Jadi tadi benar kata Bung Rifai, memang siapa yang minta maaf? Dan siapa yang sudah diputus bersalah sehingga dia harus minta maaf? Dalam kasus ijazah palsu ini, apakah dengan mendekatkan dokumen ijazah kepada orang yang berstatus tersangka yang meminta ditunjukkan, kemudian BIM salah BIM, ijazah itu menjadi asli? Oh tidak, ini prosesnya masih panjang. Dan kami sudah meminta akses agar bisa diteliti lebih lanjut dengan mengajukan opsi untuk melakukan tes secara independen terhadap objek itu. Artinya apa? Terkandung satu manuver bahwa saudara Joko Widodo memang benar kata Bung Refli, kelelahan sehingga dia mencoba menghindari, tetapi seolah-olah penghindaran proses hukum itu bukan inisiatif dari saudara Joko Widodo, tapi pihak-pihak yang merasa tertekan dengan status tersangka, kemudian minta maaf dan dihentikan dengan cara maaf. Ini kan pengulangan, kenapa? Kita urut. Awal-awal saat saudara Joko Widodo 30 April yang lalu membuat laporan polisi, sudah muncul dari kuasa hukumnya berstatement, demi kesatuan bangsa lebih baik ini dihentikan. Seolah-olah dengan manuver itu, orang yang dilaporkan itu takut dan buru-buru. Pak Jokowi, saya minta maaf ya. Udahlah ijazahnya asli begitu. Coba Kan saya enggak. tanya. Bang Kemudian Rifai, yang apakah kedua, benar seperti itu, saya Bang? tambahkan Kelelahan? Ada lagi saya tambahkan lagi. Oke. Kemudian setelah naik status tersangka, juga ada orang yang bernarasi seolah-olah menjadi pihak, kemudian ingin mendamaikan dengan komisi kepolisian. Harapannya apa? Kan agar bisa ada perdamaian sehingga dicabut perkara itu karena damai. Sehingga wibawa Joko Widodo menjadi naik begitu. Tapi ini juga gagal. Kenapa? Karena klien-klien kami baik di klaster pertama, klaster kedua itu memang pejuang. Bahkan setelah didekatkan dokumen itu, saudara Joko Widodo yang meyakini itu akan menjatuhkan mental orang-orang yang menjadi terlapor ini, tidak. Oke, Bahkan baik. Saya Rustam tangkap. Effendi mengatakan satu. Rustam Effendi setelah diperlihatkan ijazah itu dia bilang, oh itu palsu Pak Polisi, itu bibir bukan bibir Jokowi, itu mata bukan mata Jokowi, itu telinga bukan telinga Jokowi, Baik. ijazah itu palsu. Saya Nah, tangkap tambahan poinnya. Bang sedikit. Rifai, Roy boleh Suryo Anda bilang klarifikasi Pak, apakah benar? 99,9% Kelelahan palsu. dan juga Tetap. ingin semuanya itu berdamai. Coba silakan Bang Rifai. Enggak juga. Jadi kembali lagi kalau Pak Jokowi kan tujuan utama melaporkan, saya berulang-ulang harus sampaikan bahwa pertama ingin soal ijazah ini clean and clear ya. Lalu kedua ingin nama baiknya dipulihkan sehingga proses hukum itu yang ditempuh. Nah bahwa beliau membuka kemungkinan untuk memaafkan kembali lagi itu kan hanya hubungan sebagai sesama
warga negara ya, dengan tetap ini diselesaikan secara proses hukum. Sekalipun hukum ini juga sebenarnya kalau kita pelajari KUHP yang baru ini ada 3 alternatif. Orang yang mengaku bersalah dan minta maaf, dia bisa menempuh restoratif justice, dia bisa menempuh plea bargain, dia juga bisa mendapatkan diri sebagai saksi mahkota. Yang ketiganya ini ada kemungkinan untuk mendapatkan keringanan ataupun dihentikan perkaranya. Jadi ini juga hukum, ini penjelasan secara hukum kan. Pak Jokowi berkali-kali bilang, saya maafkan tapi perkara ini selesaikan secara hukum. Kenapa harus hukum? Terlepas dari keringanan yang didapat, tetap kita butuhkan apa? Kepastian bahwa ijazah itu asli. Ya, karena kalau sekedar berhenti begitu saja nggak ada pembuktian ijazah, start from beginning lagi gitu. Iya, Ini mau oke. sampai kapan lagi? 2 tahun lagi diributin lagi, pemainnya orang lain lagi kan capek gitu. Oke, Jadi oke. memang perlu dipahami juga bahwa Pak Jokowi juga, memang sekali lagi Pak Jokowi tidak marah atau benci kepada person-person ya. Di awal pun mereka, Pak Jokowi nggak tahu kok nama-nama tersangka ini, yang dia tahu tuh hanya Paroy. Yang lain tuh dia nggak kenal juga gitu ya. Oke, berarti Jadi kembali lagi butuh nothing pembuktian personal yang lah, lebih nothing personal. gimana Bang? Tapi satu, saya mau tambahin satu. Oke, silakan dulu Bang Ini kan Arifai. sering dinarasikan berulang-ulang Oke. seolah-olah Pak Jokowi ini ketakutan ke sidang. Nah. Saya pastikan beliau siap lahir batin ke persidangan. Bahkan buat dia ini kepentingan. Oke. Dia akan jelaskan seluruh perkuliahan, karena nanti kan bisa dikonfrontasi juga dengan saksi-saksi lainnya. Jadi Oke. sama sekali beliau sangat siap menghadapi persidangan. Oke. Dan kita tunggu kapan persidangan itu bisa Tambahin sedikit ya. Berdasarkan hukum. Oke Nah, Bang, aku tambahin. sebentar, sebentar. Ya, aku tambah ya. Aku tambah ini. Sebentar Bang, nanti kita masih ada segmen berikutnya. Saya mau tanya Bang Refli. Bang, tadi dikatakan sesuai hukum, kemudian juga di citizen yang di Solo, persidangan di Solo itu ini yang juga penting. katanya diberhentikan sebentar karena bukti yang disampaikan itu tidak bukti dokumen primer gitu ya. Nah, itu begini. Anda akan jawab tapi usai jeda Bang. Kita Oke. akan jeda dulu sejenak, tetaplah di Interupsi. Oke, Saya sebentar, menangkap dapat- ada tangkap dulu konspirasi poinnya. besar yang sedang bekerja untuk menyelamatkan Jokowi dalam kasus ijazah ini. Oke. Tanda-tandanya nih ya. Tanda-tandanya itu ada seorang menteri yang sekarang ini masih berkuasa soan. Nah itu gitu, tanda-tandanya. gitu. Oke, siapa maksudnya Bang? Anda kembali diinterupsi, pemirsa, saya ke Bang Refli. Bang, untuk membuktikan bahwa dokumen itu asli, apakah butuh lagi dibawa untuk ke forensik? Ya, sekarang ya Anda itu mau membuktikan ijazah itu asli atau palsu. Apakah Anda ingin memenjarakan orang? Kalau negarawan itu pembuktiannya ijazahnya dulu. Nah kita punya 2 fora sesungguhnya. Pertama adalah citizen lawsuit di Solo, itu harusnya bisa menyelesaikan masalah ini. Nanti orang tanya, wah dokumen yang diserahkan pihak penggugat itu bukan dokumen yang asli. Benar, ya. Ya kalau punya niat baik serahkan dong dokumen yang ditunjukkan di jadi ada lawyernya Jokowi kan. Lawyer Jokowi bawa itu sebagai counter bahwa ini asli dan lain sebagainya. Maka kemudian diuji di situ. Nah itu forum yang bermartabat untuk menyelesaikan soal ijazah. Oke. Yang kedua soal forensik. Saya lengkapi. Tidak hanya forensik terhadap dokumen yang satu itu, yang bisa saja direkayasa, ya cari yang 85, kertas dan lain sebagainya, dibikin emboss baru, dibikin watermark baru. Tetapi ingat, ada 709 dokumen yang disita oleh Polda Metro Jaya. 708 lainnya apa? Transkrip nilai kah? Registrasi kah? Dan lain sebagainya. Di situ akan ketahuan apakah seorang Joko Widodo ini pernah kuliah di UGM atau tidak. Ataukah dia kuliah tapi cuma sarjana muda. Apakah dia tamat atau tidak dan lain sebagainya. Termasuk juga misalnya koran KR, Kedaulatan Rakyat yang awalnya dikatakan Joko Widodo ada termasuk. Tiba-tiba begitu korannya dicari pada tanggal 18 Juli, hari lahir Roy Suryo pula itu. 18 Juli ternyata tidak ada korannya. Nah jadi bukti-bukti itu yang kemudian harus dilengkapi. Seperti saya katakan, makanan itu ya dia haram karena ingredientnya, kedua cara memperolehnya. Oke. Kalau ingredientnya haram, cara memperolehnya haram, ya haram kuadrat. Oke. Tapi kalau misalnya halal ingredientnya, tapi cara memperolehnya itu haram, ya haram. Seperti ijazah. It could be possible tiba-tiba dengan rekayasa tertentu ijazah tersebut dibuat carbon dating tahun 1985 dan lain sebagainya. Tapi coba cek apakah proses mendapatkannya benar atau tidak. Karena begini, Oke, saya sebentar, menangkap dapat- ada tangkap dulu konspirasi poinnya. besar yang sedang bekerja untuk menyelamatkan Jokowi dalam kasus ijazah ini. Oke. Tanda-tandanya nih ya. Tanda-tandanya itu ada seorang menteri yang sekarang ini masih berkuasa soan. Nah itu gitu, tanda-tandanya. gitu. Oke, siapa maksudnya Bang? Ini dijawab tadi. Oke. Oh, Pratikno. Coba saya ke Bang Arifai. Bang, ada sosok besar yang ikut-ikutan. Katanya tadi konspirasi besar pula lagi. Seperti apa Bang? Akhir tahun kemarin sempat berkunjung ya Bang ya? Ya kami periodik berkunjung melaporkan perkembangan. Tapi kembali lagi
yang disampaikan rekan-rekan pengacara ini kan hanya asumsi-asumsi persangka-persangka lah ya. Sementara kalau saya sampaikan fakta ya. Kenapa? Karena memang penyidikan ini sudah bergulir, alat bukti sudah didapat gitu ya, semua keterangan sudah didengar dan beberapa kesimpulan penyidikan juga sudah muncul, bahkan disampaikan juga oleh Polda gitu ya. Tapi kembali lagi, biasa saja nanti di persidangan diuji lah. Ya, saya juga senang ini terbuka fair ya. Masyarakat bisa mengikuti juga, Pak Jokowi juga harus menerangkan di dalam persidangan. Ya, ini forum yang menurut saya paling terhormat dan masyarakat bisa mengikuti juga, termasuk teman-teman media. Nah, saya mau komentari tadi terkait bahwa seolah-olah ada orang besar di belakang. Ya enggak lah, ini kepentingan Pak Jokowi kok. Pak Jokowi yang betul-betul concern, beliau sendiri yang jalan ini gitu ya. Dan selama ini kami koordinasi dengan beliau gitu, dan beliau mengikuti setiap perkembangan-perkembangan ya. Jadi kalau menurut saya, sudahlah kita lanjutkan ke persidangan, bahwa nanti kembali ke topik. Maaf tidak maaf Pak Jokowi sudah terbuka, memaafkan, tapi nanti salurannya kita lihat lah, banyak. Baik, Bang Dan Kozi. tidak harus juga kali ini komentari Bang Refli, di penjara apa segala macam gitu ya. khawatir- Enggak juga, KUHP yang baru tuh udah hukuman Saya khawatir Jokowi pengawasan, memikir masih hukuman presiden kerja dia. sosial ya. Nanti biarlah hakim juga akan bijak melihat ini gitu. Tapi Hakim kembali akan lagi, bijak melihat goal kita dua tadi ya, agar soal ijazah clear. Nah, tadi komentari. Sebenarnya persidangan Solo yang terhormat, mohon maaf nih, saya mendahului, izin sedikit hanya memberikan kajian. Saya melihat justru pengadilan Solo ini salah format gitu ya. Karena dari petitumnya sendiri itu bukan petitumnya CLS ya. Sistem evaluasi itu adalah harusnya menghukum pejabat untuk mengeluarkan kebijakan tertentu. Ini bukan malah Jokowi suruh minta maaf dan segala macamnya. Jadi justru saya lihat forum itu juga nantinya ujungnya bisa nggak tepat. Kedua, bicara kebenaran material, harus dibawa ke pidana, karena di pidana lah terjadi lapor. Perdata itu tidak mungkin terjadi lapor. Gimana menguji sesuatu yang dianggap palsu oleh teman-teman gitu ya, ya memang lapor. Entah siapapun nanti ya, oleh hakim. Kami nggak ragu loh, di persidangan kalau nanti diminta kepada hakim, BRIN, UI, silakan. Ajulah. Ahli Kita Baik. terbuka. yang bisa Baik, kita tahan dulu soal didatangkan. KUHP. Tapi hanya bisa Saya ke Bang Kozi forum terlebih pidana. dahulu. Di perdata Not bisa the jalan. only untuk menguji Baik, itu. Bang, this Ada conspiracy ahli. katanya. Betul. Ahli Dan bisa hadiran didatangkan. Pratikno soan ke Jokowi, Anda memang benar-benar percaya bahwa ada konspirasi di balik itu? Sebelum ke sana ya, saya tadi mau luruskan bahwa ini kan sebenarnya mengkonfirmasi bahwa ada ketidaktaatan pada proses hukum sehingga membangun narasi seolah-olah ada orang yang teraniaya. Jadi saya simpulkan narasi memaafkan dan seterusnya itu adalah bagian dari playing victim saja gitu. Kalau Oleh? memang konsisten Playing victim oleh siapa? saudara Joko Widodo, seolah-olah dia sudah diputuskan sebagai orang yang benar, sebagai korban, kemudian publik diajak untuk memberikan maaf kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Padahal sekali lagi dalam proses hukum ini baru penyidikan. Dan penyidikan itu belum P21, belum lengkap nih berkas. Bahkan kami sedang mengajukan permohonan uji laboratorium yang sifatnya independen sehingga nanti hasilnya bisa kredibel, transparan, akuntabel dan nantinya akan terkuak sebenarnya barang ini bermasalah atau tidak. Yang kedua, kalau kita bicara soal negarawan, sebenarnya kalau benar saudara Joko Widodo itu negarawan, tidak harus sampai ke Roy Suryo yang menjadi terlapor. Harusnya sejak zaman Bambang Tri, tidak perlu dua anak bangsa Bambang Tri dan Gus Dur masuk penjara gara-gara urusan ijazah saudara Joko Widodo. Sejak saat itu seharusnya dia masih presiden, punya power, datangi pengadilan, tunjukkan ijazahnya dan katakan kepada pengadilan, anak bangsa ini tidak boleh ada yang masuk penjara gara-gara status saya. Tapi itu tidak ditempuh. Jadi hari ini kalau dibicarakan kita, oh ini adalah bagian dari si sosok negarawan. Justru seorang negarawan itu tidak berpraduga. Kan orang yang mau memberikan maaf kan berarti sudah berpraduga orang lain salah. Lalu orang itu harus minta maaf. Baik. Tetapi karena tidak ada permaafan itulah baru Jokowi menyatakan proses hukum jalan terus. Andaikan ya saat Willem kemudian menarasikan minta maaf akan dimaafkan, orang itu bergerombol datang ke Jokowi, pasti proses hukum itu Baik, bisa saya tahan dulu. Kita ke dengan Bang cara Andi Azwan. dicabut oleh saudara Joko Widodo. Baik, kita akan ke Bang Andi dulu Bang, tanggapan Anda tadi Iya. ada dua playing victim, kemudian juga kenapa nggak dari dulu Bang? Ini lucu ya, kalau Pak Jokowi dikatakan playing victim. Pak Jokowi ini kan korban dari konspirasi mereka gitu loh. Ya korban, makanya dibilang Bukan playing victim. Real victim. Gitu. Real victim beliau itu. Difitnah habis-habisan. Bukan sosok beliau tapi keluarga. Ya, kalau kita katakan, Roy Suryo mengatakan kan ada jejak digitalnya. Pak Jokowi itu adalah kakak saya. Hah? Coba, dia bilang kakak saya tapi dia melakukan fitnah untuk kakaknya ya kan? Artinya ada sesuatu di situ. Sesuatunya apa? Ya sakit hati lah, nggak dapat jabatan misalnya pada Pak Jokowi menjadi presiden. Satu poin. Yang kedua, kalau kita lihat namanya, apa yang dilakukan Roy Suryo dengan kasus Stupa? Apakah Pak Jokowi yang melaporkan? Kan tidak. Pak Oh, Jokowi itu nggak ada korban di kaitannya situ. dengan kasus ijazah. Korban di Stupa itu. Mengeksplikasi Jadi yang datang masalah adalah itu Walubi. itu. Ya, kasus Bambang Tri, apakah Pak Jokowi yang melaporkan?
Saya mau Tapi tanya. gara-gara kasus ijazah saudara Siapa? Joko Widodo. Apakah Pak Jokowi melaporkan? Harusnya kalau dia presiden Tidak ada negarawan menghentikan melaporkan kasus itu dan menunjukkan Pak Jokowi ijazahnya kepada yang namanya rakyat, Pak agar rakyat Menteri. tidak ada yang di penjara. Tapi ada Tetapi sekelompok saudara Joko orang Widodo yang tidak mengambil melaporkan langkah itu. Dan dia Karena membiarkan apa? dua rakyat yang Mereka masuk penjara itu hanya adalah gara-gara orang-orang ijazah yang tidak miliknya. mempunyai Itu yang menunjukkan namanya saudara Joko Widodo tidak punya akal sikap waras. negarawan. Oke. Itu menunjukkan Jokowi Baik, menikmati baik, jadi semuanya. poin- Jadi- bahwasanya ya apa yang telah dilakukan Pak Jokowi, beliau adalah real Saudara Joko victim. Widodo itu tidak Mereka terancam lah yang pidana. membuat Di itu, mana korbannya? membuat Justru yang itu. terancam pidana ya Itulah Roy yang Suryo dan terjadi. kawan-kawan. Mereka ini sakit hati dari guru besarnya namanya Bambang Tri ya dengan Sugi Nur itu. Ini nggak Makanya nyambung terjadi seperti lagi. itu. Mana ada Oke, guru baik. besar Berarti Bambang menurut Tri. Anda, Bang Andi, ini ada Narasi turunan begitu mereka untuk ini narasi melanjutkan apa mentok. yang dilakukan oleh Hati-hati. Bang Tri. Menurut Iya. Anda seperti itu? Iya. Oke, seperti apa Bang? Apakah Saya memang ini... pikir defisit argumentasi dari kubu Jokowi itulah yang membuat narasi sekenanya itu dimasukkan guru besar Bambang Tri lah, ini itulah. Kita urut saja kalau memang benar. Bagaimana ada sisi tidak? kenegarawanan dari seorang Joko Widodo yang saat itu masih berkuasa menjabat presiden, ada kasus yang itu viral. Bahkan gara-gara kasus Bambang Tri, dia mengadakan reuni dengan kawan-kawannya dan kawan-kawannya menyatakan benar ini Joko Widodo adalah alumni UGM. Tapi kenapa dia tidak mengambil inisiatif sebagai seorang negarawan untuk menghentikan Kesnya kasus Bambang Tri itu bukan kan enggak. S1. Artinya harinya disampaikan SMA. kubu Jokowi Ya, hanya SMA. narasi repetisi Dan presiden, untuk kalau dia membungkus presiden turun hal itu, kejahatan saudara dia Jokowi akan pada declare rakyatnya abuse yang mengancam of power penjara by rakyatnya. mereka. Jadi Baik. inilah kelakuannya. Baik, kita akan nanti lanjutkan lagi terkait dengan kasus playing victim, tapi kita juga ingin tahu terkait dengan kehadiran Pratikno di rumah Jokowi. Sesaat lagi pemirsa tetaplah di Interupsi. Oh, dimakan juga itu. Ya, Oke. kalau dia bicara tentang saintifik, kita punya saintifik itu. Oke, Ya, jadi kalau... penelitian Jadi apa yang dilakukan oleh mereka Diverifikasi oleh adalah siapa? bagaimana Forumnya apa? memanipulasi Kalau cuma yang mestinya googling, bisa print out, dikerjakan semua orang jadi. menggunakan Iya. open source software Oke. yang itu mudah. Semua ahli bagaimana multimedia dengan bisa klaim melakukan ijazah? itu. Oke. Scan Bisa ijazah asli menemukan yang gimana, namanya bro? adanya lintasan di jas hitam. Adanya Sama seperti Bung Adi yang Advan saat namanya ngotot ada scan ijazah asli kan Asli. buktinya Ada, nggak ada juga namanya gitu loh. Jadi watermark kita itu. menilai. Baik. Tapi mereka tidak Karena yang melakukan dibutuhkan itu itu saintifik, bukan dengan kengototan. tujuan apa? Tujuan bagaimana ini mendiskreditkan Pak Jokowi Oke. bahwa ijazahnya beliau palsu. Kalau mereka meyakini itu palsu, buat apa lagi minta lagi ijazah dari beliau untuk dipinjamkan dan sebagainya. Oke. Seharusnya langsung maju ke pengadilan. Ini jelas secara saintifik mengatakan bahwa foto beliau adalah cocok ketika beliau menjadi... Mbak Rifai sedikit Bang. Anda masih diinterupsi pemirsa, saya mau konfirmasi ke Bang Rifai. Bang, terakhir ini saya mau memastikan apakah memang kehadiran Menteri Pratikno ke rumah Pak Jokowi memang khusus untuk masalah kenegaraan? Ya, saya nggak tahu pasti ya karena belum membahas ini dengan Pak Jokowi. membahas Tapi kalau saya lihat sih silaturahmi biasa ya, sebagaimana banyak orang berkunjung dan banyak juga kok pejabat-pejabat yang kebetulan ada kegiatan di Solo mampir silaturahmi. Ya 10 tahun bekerja sama, apa salahnya dengan mampir gitu ya? Betul. Tapi kalau diartikan yang lain-lain ya monggo kerso, silakan orang berkreasi dengan fantasinya Oke, masing-masing. berarti menurut Anda banyak yang mengartikan Karena kalau yang salah hubungan ya? dengan perkara pasti kami diinfo. Oke. Oke, Kalau sejauh ini nggak ada kok, nggak ada baik. pembahasan. Oke, Bang Kozi nggak ada ya, berarti tidak ada perkara. Kalau menurut Anda masih Saya tetap... pikir ada dua tema yang berbeda yang memang tema yang lainnya mungkin tidak mungkin bisa didelegasikan kepada lawyer ya. Pertama tema hukum, kedua tema politik. Kalau terkait tema hukum tentu informasi yang disampaikan ke lawyer itu sebatas atau seputar persoalan hukum. Tapi kalau terkait politik tentu info-info yang lainnya itu tidak semuanya kemudian diinformasikan. Yang kedua dari sisi politik, membaca politik tidak ansih soal apa yang disampaikan. Bahkan ketika seorang diwawancarai menghindar itu juga sebuah indikasi. Dan kenapa ada kaitannya? Pertama memang Pratikno itu adalah orang penting yang ada di lingkaran Jokowi yang hari ini juga berkuasa di era Prabowo. Yang kedua dia memang dulu rektor UGM. Yang ketiga ada satu dugaan dia adalah pemain dalam aktor ijazah palsu sebagaimana disampaikan oleh Prof. Yudi Haryono begitu. Nah kemarin kenapa si Pratikno tidak menerima wawancara media dan apa kaitannya dengan kasus ini? Saya lihat begini, makin kesini kan memang publik, rakyat itu makin meyakini ijazah ini bermasalah. Terutama setelah saat gelar perkara khusus terkonfirmasi bahwa ijazah yang ditunjukkan oleh penyidik yang sebelumnya kubu Jokowi itu enggan untuk menunjukkan, itu ternyata ijazah yang fotonya sama dengan yang ada di upload Dian Sandi. Ya ini pria berkumis tipis dengan kacamata yang masyarakat Indonesia itu meyakini tidak mungkin itu foto Joko Widodo. Sehingga saya pikir perlu ada koordinasi
oleh Joko Widodo dengan pihak-pihak yang diduga bisa menolongnya, Sebentar, termasuk tadi dengan Pratikno dalam rangka untuk menyelamatkan kasus ini. Oke, Dan sebentar, ini juga aktor apa berkaitan maksud dengan Anda? Aktor menyelamatkan atau aktor apa maksud aktor Anda? menyelamatkan tentu saja bagaimana agar kasus ini tidak berbelit-belit sampai menjerat saudara Joko Widodo. Karena begini, ada dugaan aktor tunggal yang kemudian dinarasikan oleh Prof Yudi itu menjadikan kasus ini sulit. Kenapa? Akhirnya otoritas IGM itu merasa bahwa apa yang dia sampaikan benar. Kenapa? Karena sulitnya untuk membongkar aktor-aktor yang lainnya karena aktornya tunggal. Nah, tinggal satu hal saja sebenarnya, apakah benar foto itu foto Joko Widodo? Dan sekarang masyarakat sudah meyakini gak mungkin Joko Widodo. Bahkan sempat ada orang yang membuat ilustrasi AI dengan foto itu, kalau Jokowi jadi presiden dengan foto itu tentu wajahnya berbeda dengan yang hari ini tampak. Tapi saya kira kembali lagi, kalau ini soalnya soal hukum, hari ini sudah pada proses penyidikan. Sudah ada memang hasil lapor dari polisi, tetapi masih ada permohonan dari pihak tersangka untuk ada lab yang sifatnya independen. Fokus saja ke sana. Ayo kita kejar, ayo kita uji barang-barang, ayo kita cek itu foto itu. Apakah benar itu foto saudara Joko Widodo atau sebaliknya? Sebagaimana yang disampaikan oleh Ruslan Effendi, itu mata bukan mata Jokowi, itu mulut bukan mulut Jokowi, itu telinga bukan telinga Jokowi. Oke, Bang Andi Azwan, tadi ada begitu banyak yang saya kutip. Tadi yang pertama adalah soal Pratikno itu adalah menjadi aktor yang menyelamatkan Jokowi, tadi dikatakan oleh Bang Kozi. Kemudian juga foto yang real. Pertanyaan saya, Anda waktu muda sampai sekarang beda atau sama fotonya? Beda. Oke, baik. Beda. Ya. Saya Dulu ganteng, sekarang makin ganteng. dulu tuh ganteng sekali, sekarang ganteng luar biasa. Oke. Kan begitu. Jadi kalau kita lihat, ini Ozinuddin ini sedang berhalusinasi. Menggambarkan sebuah foto itu kan. Ya. Kan dari dulu kita katakan. Ya. Rektor juga mengatakan, Ibu Ovilia, bahwasannya yang berkacamata itu sudah lazim pada saat itu. Nggak ada namanya pembatasan itu. Dengan gaya Dan- kacamata vintage itu Iyalah. ya? Oke. Ya kecuali yang berkacamata sunglasses gitu loh. Ya. Ya nggak boleh dong. Itu nggak boleh, jelas. Dan kan saya sudah juga ungkapkan beberapa contoh ya yang berkacamata. Saya juga bawa di sini yang berkacamata untuk itu. Ya, itu hal yang biasa. Di mana? Di UI. UI pun juga ada. Siapa? Ade Armando. Ade Armando ngasih tahu saya, nih foto saya berkacamata. Bahwasanya semuanya tuh bisa. Ya. Jadi kalau yang dikatakan masalah kacamata lagi, masalah foto, ini klasik menurut saya. Awal pertama itu adalah fotonya siapa? Hari Mulyono. Ya kan? Kemudian dibantah, ada bukti, bergeser, Dumatno. Wah luar biasa ketika berbicara tentang Dumatno itu. Ini adalah foto Dumatno. Ponakan saya sudah bertemu dengan anaknya Dumatno. Itu mengaku itu adalah foto ayah saya. Ketika saya bertemu dengan Dumatno, saya wawancara dia. Apa yang dia bilang? Anak saya itu perempuan anggota DPRD. Itu fitnah. Itu bukan foto saya, itu fotonya Pak Jokowi. Kemudian apa yang dibilang? Nggak ada, mana Dumatno? Ini kan saya bilang, ini ada suatu penyakit yang delusinya sangat tinggi untuk itu. Ya. Kemudian apa lagi setelah itu? Balik lagi fotonya, kumisnya beda, kupingnya lain. Ini kayak avatar bicaranya ya. Oke. Iya kan? baik. Jadi Saya- menurut saya saya ngomong. ini adalah sesuatu yang dibuat-buat. Oke. Ingin mengulur waktu. Ya kayak saya sih berharap bahwa Polda Metro Jaya bisa Coba, cepat saya mau P21-nya. dengarkan. Saya mau dengar ke Bang Refli. Bang, tadi disampaikan foto Begini ya. muda, foto tua itu bisa berubah atau seperti apa, Bang? Begini ya, kalau kita mau melihat sesuatu itu harus scientific, harus ilmiah. Harus menggunakan sebuah metode dan harus rely on pada orang-orang yang memang pakar di bidangnya. Sejak awal, Rismond itu mengatakan itu bukan foto Jokowi. Oke? Itu dulu standing point-nya. Roy Suryo mengatakan itu bukan foto Jokowi. Topi merah bukan foto Jokowi. Banyak sekali ahli digital forensik yang mengatakan bukan foto Jokowi. Nah, itu dulu yang kita pegang, bukan foto Jokowi. Mereka membandingkan dengan apa? Mereka membandingkan dengan Jokowi presiden. Karena begini, termasuk Dr. Tifa juga, ada yang tidak bisa berubah dari muka orang. Misalnya rahang, bentuk hidung, mulut, bibir dan lain sebagainya. Kita kan bicara tentang pertanggungjawaban seseorang yang hidungnya lancip, pakai kumis, yang giginya maaf kata tidak terlalu bagus apa ya. Nah dengan sosok Jokowi yang sekarang berbeda. Oke, jadi menurut RRT ini beda semua? Iya, jadi kita bicara tentang a scientific proof. Bukan perasaan. Kalau perasaan itu satu. Itu kan baru satu aspek. Aspek lainnya kan ada. Kemarin kok ini tidak ada embossnya, tiba-tiba ada emboss. Gak ada watermarknya, tiba-tiba ada watermark. Kan begitu. Kemudian logo UGM yang kemudian kata Adi Aswan
asli ternyata Interupsi ya? agak merah sedikit. Sebentar. Nah, Nggak apa-apa, terus. lalu Saya yang interupsi aja. terjadi adalah ketidakpercayaan orang terhadap dokumen itu selalu melalui serangkaian scientific proof. Jadi nggak bisa kita mengatakan dengan perasaan. Saya ketemu Dumatno dan lain sebagainya. Bukan soal Dumatnonya, itu bukan foto Jokowi. Yang paling penting itu. Tim Nggak Anda penting kita. sudah melihat dengan foto Jokowi zaman dulu di sehari-hariannya, dengan keluarga, dengan itu Anda sudah membandingkan begitu ya? Jadi itu kesimpulan mereka. Bahkan Roy Suryo tidak berubah. 99,9% itu foto itu bukan Jokowi, 99,9% itu ijazah itu palsu. Kenapa cuma 99,9? Karena 100% milik Allah Subhanahu wa taala. Kan 100%, begitu. Oke, baik. Ya, interupsi Coba, saya. Ustaz, apa yang ini Anda Jadi dia perlihatkan, bicara Bang? tentang scientific. Saya juga bicara scientific. Saya menggunakan VJJ Face, ya. Saya menggunakan Udah Artest. itu dibantah Roy Suryo itu. Bagaimana dia bisa membantah? Dia nggak bisa membantah. Udah dibantah Roy Ini jelas. Suryo. Sudah dibantah Ya. Roy Suryo yang Coba kalau begitu kita itu. lihat. Lagi statement ini tidak berdilai karena tidak dihadirkan di ruang Kita bukan persidangan. bicara Semua statement ini statement bernilai. tadi baru Saya bernilai menjelaskan kalau ke dibawa publik persidangan. apa yang dikatakan Dan itu menggunakan sebenarnya yang namanya kita teknologi tunggu. saintifik. Karena itu Udahlah. jangan Itu sampaikan Itu saja ya, hanya Andi di Azwani persidangan. sama dengan Perlihatkan menipunya kamera, ketika dia mengatakan Coba scan lihat. asli ijazah. Kalau ngeprint kayak gini, Ini RTK juga bisa. Anda sudah dilaporkan Kalau sekarang kasih ini. penjelasan, Dan ini nggak waktu perlu dia Andi presiden. Aswan. Semua cocok. Ya, Oke. kalau dia bicara tentang saintifik, kita punya saintifik itu. Oke, Ya, jadi kalau penelitian jadi apa siapa? yang dilakukan oleh Diverifikasi mereka oleh siapa? adalah bagaimana Forumnya apa? memanipulasi Kalau cuma yang mestinya googling, bisa print out, dikerjakan semua orang jadi. menggunakan Iya. open source software Oke. yang itu mudah. Semua ahli bagaimana multimedia dengan bisa klaim melakukan ijazah, itu. scan Bisa ijazah asli menemukan yang gimana, namanya bro? adanya lintasan di jas hitam. Adanya Sama seperti Bung Andi yang Aswan saat namanya ngotot ada scan ijazah asli kan mungkin ada ada yang juga namanya gitu loh. Jadi watermark jangan itu. menilai. Baik. Tapi mereka tidak Karena dibutuhkan melakukan itu itu saintifik, bukan dengan kengototan. tujuan apa? Tujuan bagaimana ini mendiskreditkan Pak Jokowi bahwa ijazahnya beliau palsu. Kalau mereka meyakini itu palsu, buat apa lagi minta lagi ijazah dari beliau untuk dipinjamkan dan sebagainya. Oke. Seharusnya langsung maju ke pengadilan. Ini jelas secara saintifik mengatakan bahwa foto beliau adalah cocok ketika beliau menjadi. Bang Rifai sedikit Bang, tambahkan Bang, ini akan dibawa ke pengadilan nanti ya Bang? Nah, selain yang dijelaskan Ini tadi ijazah Bang asli Andi, gimana nih ceritanya? Jangan lupa juga sudah sudah ada dilaporkan 22 ke ahli Polda Metro Jaya. yang menguatkan persangkaan dan sudah didengar keterangannya oleh penyidik. Oke. Nanti di persidangan lah kita dengar. Ini ahli-ahli juga kompeten dari institusi-institusi yang apa namanya kredibel ya. Jadi menurut saya memang paling bagus ini segera ke sidang karena kalau Oke. perdebatan seperti ini nggak ada habis-habisnya, masyarakat Oke. bingung. Setuju. Kalau di persidangan semua clean and clear, forumnya Oke. tepat, acaranya tepat. Ya. Ya. Bro, Oke, sini ya. baik. Jangan Oke, melakukan Bang Refli, Bang Kozik sepertinya harus dibawa ke persidangan kalau kata Bang Rifai. Tapi kita akan Oke. bahas usai jeda, tetaplah di interupsi. Anda melakukan people deception. Kenapa Anda mau memperlihatkan ijazah tapi dibatasi? Ya kan? Pada terakhir gelar perkara khusus jam 11 malam kalau saya. Kemudian tidak boleh disentuh, ya kan? Hanya dilihat saja, tidak boleh dipotret. Tidak boleh semua. Sehingga hanya mengandalkan memori. Nah, memori itu untungnya ada seperti Roy Suryo yang tahu datang. Ini kayaknya fotonya nggak mungkin tahun 85 dan lain sebagainya. Tapi Karena Anda dia seorang melakukan pemeriksaan fotografer. sendiri kan? Timnya RRT? Oh iya, dengan melihat saja, dari melihat itu menganalisis. Oke. Kita harus bedakan antara melihat dan menganalisis. Jadi gini, Publik ingin tahu pasti sampai kapan kasus ijazah palsu Jokowi ini akan segera selesai. Bang Refli tadi dikatakan bawa ke persidangan saja karena apa yang Anda katakan belum tentu sama dengan apa yang jadi mereka dikatakan oleh ini Adi Azwan. melakukan people deception. Kenapa? Pembohongan publik. Ingat ya, pidana itu nanti ujung-ujungnya akan membuktikan apakah Roy Suryo melakukan edit dokumen atau tidak. Rismon melakukan edit dokumen atau tidak. Dr. Tifa melakukan ujar kebencian atau tidak. Sama seperti Bambang Tri dan Gus Nur. Karena itu nanti harus kita kawal persidangan ini sampai pembuktian ijazah. Jangan menghindar dari sana. Sebentar Ya. Bang, tapi di Solo Citizen Lawsuit juga banyak data yang katanya belum lengkap. Kenapa kalau sudah ada semuanya langsung dibawa aja Bang biar cepat persidangannya? You know, ya kalau kita bicara tentang pembuktian ijazah ini kan harus vice versa, dua pihak. Oke, Jadi pihak penggugat membawa dokumennya, membawa ahlinya, pihak tergugat juga turut. I see. Kita bicara tentang yang namanya public responsibility. Ini kan public affair, masalah publik. Ini ijazah bukan ijazah Hosinuddin, ini ijazah mantan presiden. Kredibilitas bangsa ini dipertaruhkan. Masa orang berdebat 2-3 tahun hanya untuk menentukan ijazah presiden 10 tahun itu asli atau tidak. Kalau kita mau berbangsa secara beradab, civilized, maka itu harus diselesaikan. Nah, forumnya itu ada di Citizen Lawsuit di Solo tersebut.
Pertanyaannya adalah apakah pihak Pak Jokowi mau membuktikan atau tidak? Jangan-jangan dia berlindung di balik, loh silakan penggugat yang membuktikan dan lain sebagainya. Berlindung di balik penggugat silakan Nah, membuktikan. saya Bang Rifai tambahkan tambahkan, dulu karena sebentar. Saya itu, ingin ya, tadi katanya belum selesai ya Dua-duanya Bang Rifai harus, ya. kalau Enggak niatnya juga, Pak. ingin... Jadi kembali lagi Iya. apa namanya, ini kan negara hukum. Ya. Ya, kita negara hukum yang mau tidak mau menyelesaikan dengan forum hukum, mau forum apa lagi? Iya. Perdebatan sudah 3 tahun, nggak ada habisnya. Ya, Nggak ada habisnya karena tidak terus jujur. menerus masyarakat dibingungkan, dipusingkan, maka Hukum yang sudah terbaik 8 adalah bulan, begitu ya? dibawa ke forum yang tepat. Saya lagi-lagi saya lebih percaya dengan forum pidana, kenapa? Karena bisa saintifik. Oke. Apa namanya laboratorium segala macam bisa turun. Kalau di perdata itu dibatasi. Terus saya mau komentari, tadi Bang Refli bilang keyakinannya Pak Roy 99,9. Enggak loh, awalnya 1 miliar %. Very absolute. Seiring waktu berjalan turun jadi 99. Menurut Artinya Anda 0,1 persennya Beliau apa? sendiri sudah goyang gitu dengan Oh, keyakinan oke, baik. seiring Orang yang berjalan. mengikuti angka Tapi seperti itu dan kembali kemudian lagi, mempermasalahkannya pasti orang yang nggak benar. konsisten dari yang dituduh-tuduh pun berubah-ubah tadi sudah dijelaskan Anda ya. harus paham Terus antara presentasinya bercanda juga sama angka yang terus. absolut, Oke. angka yang Memang benar. paling terbaik adalah Karena ada ya persentase sudah lebih sidang. dari Oke. 100%. Beliau yakin kalau dilarikan lagi ke perdata bagaimana? Perdata gak bakal menyelesaikan. Apalagi ya, lagi-lagi petitumnya sudah keliru dalam pandangan saya. Oke, Nggak Bang ada Koji, keliru. gimana? Nggak konsisten Nggak ada keliru katanya, Bang. petitumnya. Petitumnya tidak hanya Jokowi tapi UGM juga Bang, yang di... kita kasih kesempatan Bang Koji dulu. Digugat. Ipar menyebut ini 11.000 triliun persen itu palsu. Ini kan ungkapan metafora yang ingin menegaskan memang ijazah ini benar-benar bermasalah. Oke. Sehingga kalkulasi tentang jumlah angka itu tidak relevan untuk menuduh orang itu tidak konsisten atau tidak. Tetapi yang diukur itu apakah dia tetap teguh menyatakan ijazah itu palsu atau tidak. Dan ini sudah terbukti sejak sebelum ada laporan, sejak setelah ada laporan, sejak status tersangka, bahkan sejak gelar perkara khusus ditunjukkan, tetap mereka konsisten menyatakan ijazah itu palsu begitu. Yang kedua, kita setuju bahwa prosesnya adalah proses hukum. Namun kita harus ingat, ini bukan proses hukum untuk membuktikan dugaan pemalsuan dokumen 263 KUHP yang semestinya ini forumnya untuk membuktikan iya atau tidaknya sebuah dokumen itu dipalsukan atau tidak. Iya. Tapi sayangnya ini kan dihentikan di Barreskrim. Hari ini kan untuk membuktikan ada tidaknya fitnah, pencemaran 310, 311 KP. Bahkan diperluas dengan editing, manipulasi 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang ancamannya sampai 12 tahun penjara. Itu saja jadi bukan menjadi masalah sudah ijazah. bertentangan. Bukan masalah Bertentangan ijazah dengan yang mau apa? dibuktikan. Dengan klaim bahwa seorang Joko Widodo itu negarawan. Kenapa? Kalau dia benar negarawan, dia tidak perlu cari-cari pasal yang ancamannya lebih 5 tahun tadi, 12 tahun, untuk membuktikan ijazahnya hasil. Fokus saja di pencemaran dan fitnah. Ternyata tidak. Berarti ada intensi jahat untuk bisa menahan orang dengan ancaman yang lebih dari 5 tahun. Selanjutnya, kalau kita mau proses hukum, memang ini yang sedang terjadi. Dan proses hukum itulah yang kami ajukan agar ada proses yang independen. Kenapa? Loh ini dimungkinkan. Kenapa? Karena ada sudah presiden. Kasus Joshua Huta Barat yang tadinya itu dianggap bunuh-bunuhan, ternyata dibunuh, ditembak dari jarak yang dekat. Itu sudah terbukti. Berarti apa? Ada kesalahan forensik di Mabes Polri. Artinya apa? KM 50 mungkin juga hilang semua terjadi pada CCTV. kasus yang hari ini. Sehingga apa? Relevan dan reasonable permohonan itu untuk ditindaklanjut. Karena itu saya berharap Polda Artinya segera menindaklanjuti. kepercayaan- Kalau memang Polda ingin segera kasus ini diselesaikan secara hukum. Artinya Dengan membuat- Anda kurang percaya dengan Polda dari hasil pemeriksaan mereka terhadap Begini ya, ijazah ini? pada institusi tidak boleh ada kita tidak percaya pada institusi. Tapi pada kinerja, setiap institusi itu layak untuk diragukan kinerjanya. Apalagi sudah ada indikasi-indikasi, misalnya begitu ya. Sehingga hari ini kalau kita mempersoalkan kinerja institusi, ya biasa saja, wajar saja. Misalnya kemarin ketika kita mempersoalkan, kemudian Polda akhirnya menunjukkan bukti itu kan biasa saja dan wajar. Dan itu kan terbukti. Yang tadinya kubu Jokowi mengatakan, oh kalau ditunjukkan bahaya ini akan ada chaos. Ternyata enggak juga. Oke, baik. Chaos sambal Tahan nggak dulu, ada, Bang. chaos tomat nggak Tahan ada. dulu, Bang Kozi, Bang Jadi Andi. delusi itu di kubu Jokowi menurut Oke, saya. jadi delusinya ada di kubu Anda karena katanya ada intention yang tidak baik. Nah inilah orang yang dikatakan dia bilang konsisten. Konsisten dalam inkonsistensi mereka ini. Gitu loh. Berbeda-beda dia punya tafsiran-tafsiran mereka. Maka Kalau saya bilang beliau itu adalah konsisten membela Joko Widodo. halusinasi gitu kan ya. Ini sudah jelas. Maju tak gentar Kalau dia kayaknya. mengatakan itu Bela palsu ya sudah buktikan nanti di pengadilan. Itu kan lebih jelas, lebih Hadapi clear. sidang, berani. Hadapi sidang dan berani. Jangan bawa kita ini Dan tidak proses berani. itu melalui penyidikan Kita dan berani penyidikan dari itu awal. melalui gelar Dengan perkara. Dan keyakinan kemarin penuh. kita sudah minta itu Kalau dia lanjutannya. bilang berapa? 1 Nggak miliar. ujuk-ujuk langsung Kita 1 sidang, triliun ada dengan proses keyakinan penuh pembuktian. untuk maju itu. Anda- Yang jelas Anda berpikir masyarakat Pak ini Jokowi akan berani menilai. sidang? Ya, kalau dia katakan dia punya Berani. masyarakat apa ya? Jangan-jangan Saya pastikan takut berani dia. Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi dia berkata berani dari kuasa hukum. Yes. Apalagi kami yang namanya Kalau diehard yang menyatakan Jokowi itu lebih biasa berani untuk sudah, itu. tapi Ya, belum. Oke. Karena semuanya itu sudah asli diperlihatkan mereka. Ingat, Ayah,
dulu Itu mengatakan kan versi Anda. tunjukkan aja ijazah asli beliau itu udah clear. Apa yang dilakukan? Setelah ditunjukkan Ternyata fotonya sama, ya bermasalah, gimana bisa Ternyata yang selesai? dia lakukan itu adalah dia pengen mengambil, dia mau meriksa sendiri ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Polda Metro Jaya telah menunjukkan kepada publik untuk itu. Yang akhirnya sekarang Berani nggak masyarakat Polda? itu Sekaligus sudah saya terima berubah. kasih, tidak ada cel setelah bahwasanya ditunjukkan. ijazah beliau adalah asli dan tetap itu adalah asli 1000%. Berani nggak Baik, Polda silakan Metro tanggapannya, Pak Refli. Saja, Berani nggak karena Polda asli Metro kalau Jaya ya, atau melalui Silakan, Pak dia menunjukkan ijazah itu di depan publik untuk dipotret dengan resolusi tinggi dan diteliti sama-sama? Nggak berani. Orang waktu gelar perkara khusus kita cuma suruh ngintip-ngintip doang. Begitu Tapi kita apakah itu sesuai proses hukum untuk menunjukkan ke publik kemudian difoto secara detail? sekarang kita bicara substansi, bro. Oke. Ya kan? Girl. Substansinya. I'm a girl. Saya pakai bro semua ya Oke, kan? baik. Jadi substansinya adalah apakah ijazah itu asli atau tidak ini pertunjukan. Ketika kita mau lihat mendekat, ada pengacara bilang, oh, jangan disentuh, jangan disentuh. Kayaknya Oke. Rifai yang ngomong begitu gitu ya. Oke. Bukan ya? Siapa? Satunya ya? Andra. Hah? Andra. Andra namanya. Oke. Jangan disentuh, jangan disentuh. Wow. Sampai-sampai pengacara ngomong jangan disentuh. Takut sekali dia. Jangan-jangan kalau disentuh, jangan-jangan ya embossnya hilang nanti atau watermarknya terhapus dan lain dirobek-robek. sebagainya. Nah, Oke, karena oke. itu justru ya kalau kita bicara good governance dan clean government, maka yang ditunjukkan itu tidak menggunakan prinsip ini. Kenapa? Anda mau memperlihatkan ijazah tapi dibatasi. Ya kan? Pada terakhir gelar perkara khusus jam 11 malam kalau saya. Kemudian tidak boleh disentuh, ya kan? Hanya dilihat saja, tidak boleh dipotret. Tidak boleh semua. Sehingga hanya mengandalkan memori. Nah memori itu untungnya ada seperti Roy Suryo yang tahu datang. Ini kayaknya fotonya gak mungkin tahun 85 dan lain sebagainya. Tapi Karena Anda dia seorang melakukan pemeriksaan fotografer. sendiri kan? Timnya RRT? Oh iya, dengan melihat saja. Dari melihat itu menganalisis. Oke. Kita harus bedakan antara melihat dan menganalisis. Jadi gini, kadang-kadang wah ini halu dan lain sebagainya. Kita bergerak dari fakta yang ada. Fakta yang ada yang diberikan kepada kita itu adalah fakta yang terbatas untuk so-called yang katanya asli itu. Yaitu kita hanya boleh melihat dengan memori otak kita. Oke. Nah dari memori otak kita, kita kemudian mencari kesimpulan. Apa yang kemudian menyebabkan kita tidak yakin bahwa ini asli. Nah salah satunya adalah fotonya, embossnya, watermarknya. Jadi kalau sekarang ditunjukkan di GPK tersebut, bukan berarti kemudian wah dengan gembira mengatakan kami sudah tunjukkan dan case close, asli. No. Oke, Justru baik. makin Coba menunjukkan Bang ini Adias palsu. silakan interupsi. Bang. Ini yang saya katakan loh. tadi, konsisten dalam inkonsistensi. Nah itu dia konsisten juga bela Jokowi terus. Refli Harun. Saya ingin tahu saya reaksi jelasin. Pak Jokowi ketika mendengar dibilang Tunggu, sebentar, saya mau fotonya. jelaskan Oke, dulu tadi silakan. itu ya. Refli Harun, Bang Refli Harun ini di satu stasiun TV ya, itu mengatakan, ya mungkin keceplosan dia ngomong. Oh ya saya lihat embossnya, saya lihat watermarknya, saya lihat TSMR-nya. Kemudian muka kecut tuh ya, Roy Suryo ngeliatnya, oh enggak begini. Nah, Tuh, kan dia mau Ya kan melakukan begitu. deception. Oke. Jadi intinya Anda nggak lihat yang saya bunternya. katakan Bunter tadi, saya ngomong, sudah dua embossnya ada, pengacara itu watermark mengatakan. aja, tapi it Ya, yang doesn't satu mean kan itu dari asli. Ibu Eli, ya kan? Itu yang- Mengatakan dia sudah melihat juga, dia sudah pegang kayak gitu. Ya. Dia ngambil depannya Ditambah doang. lagi dengan Refli Harun di satu stasiun TV itu, orang bisa lihat Bro. lah. Saya sebutin namanya di head to head lah di CNN. Bro, itu. Oke. bro, Ya, ya. Oke, jadi oke. yang Anda dikatakan tahu nggak itu, ujungnya? Saya makanya mengatakan, konsisten dan ya konsisten. ini ngambil Oke, depannya silakan dong. Pak Rifai secara... Oke, jadi ini- Rifai datang balik kan, lagi ya. it doesn't mean kalau ada embossnya, short point ya, watermarknya, short Saya kemudian dengar itu itu, cuma asli. poinnya adalah gini. Short point ya, Bang. Iya. Awalnya teman-teman yang minta untuk melihat. Oke. Sudah diperlihatkan, sekarang komplain. Mau Oke. gimana lagi? Oke. Kedua kita tahu Sudah loh. diperlihatkan Sorry, kemudian sorry, komplain, Mak. Bang. Loh iya jelas komplain orang nggak asli. Poin pentingnya adalah, Belum selesai. kalau kamu lihat, kita juga sudah tahu. Tidak How mungkin come? akan diuji keasliannya. Kita sudah come? tahu, karena kita lihat. Lalu sekarang tahu-tahu, saya mau lihat, mau diperiksa sama Bang Roy Suryo, ya buat saya lucu ada Oke. tersangka memeriksa bukti itu. Baik, Yang silakan, saya Bang. katakan Silakan. adalah, Terakhir silakan ya diuji kita ulang tapi di sedikit pengadilan. saja poinnya. Kemarin itu melihat itu hanya untuk membuktikan bahwa barang benar-benar disita. Ada. Oke, baik. Karena sebelumnya Andi Azwan. versinya ada di Solo diperlihatkan ke relawannya. Ya, lalu Ternyata Andi Azwan ada Yang scan-nya. kedua, kenapa kita minta itu diproses melalui proses lab independen? Karena memperlihatkan itu diklaim sebagai sudah asli oleh kubu Jokowi. Ini yang keliru, nggak benar. Oke, Belum baik. ada Satu klaim tambahan asli tadi, atau tidak. ditanyakan kapan ditunjukkan, Pak Jokowi sudah janji. Di Oke. persidangan nanti akan ditunjukkan, publik bisa melihat dan silakan difoto Citizen dengan kamera lawsuit yang begitu juga tepat. dong, Monggo, harus silakan. berani. Oke, Bang, jika memang saya ke Bang Kozi, Bang, jika memang ini akan terus berlarut-larut sampai berapa tahun, Anda akan tetap siap?
Siap, karena paling tidak harus sampai kepada kasasi. Itu putusan yang inkrah. Oke. Sehingga sebelum ada putusan kaki yang inkrah, belum ada yang bisa menyatakan Jokowi itu benar ijazahnya asli. Iya. Sehingga Yang orang nggak kemudian siap itu diharapkan Jokowi. minta maaf. Bang, Sehingga yang harus siap ada itu minta Jokowi. Saya maaf. ke Bang Rifai, Bang katanya kalau yang tidak siap itu Jokowi, tapi Pak Jokowi nggak siap. sendiri membuka pintu Menghadiri maaf persidangan. bagi mereka yang jika memang mau Mungkin minta lah, maaf. Pak Jokowi juga melakukan ini sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Dan kami juga bekerja sudah dengan semua perencanaan. Jadi kita ready-ready saja ya bahwa ditanggapi berbeda ya silakan saja. Intinya sampai kasasi pun kami akan menghadapi ini karena buat kami kebenaran adalah kebenaran dan harus diperjuangkan. Oke Bang Andi Azwan, apakah RRT juga akan dimaafkan oleh Pak Jokowi? Bedanya Saya kebenaran katakan buat tadi, Jokowi. Pak Jokowi itu tidak memilah-milah klaster A, klaster B Oke. tidak. Karena hablum minan nasnya dia ya adalah memaafkan semua itu. Tapi proses hukum tetap berjalan karena ini sudah masuk ke tahap Oke, penuntutan Jokowi nanti. akan membuka pintu maaf. Apakah Anda akan meminta maaf? Wow, maaf. No? No, Pertama, tentu kalau aja maaf no. itu Ngapain kan kita ada maaf? keinsafan atas Oke. kesalahan. Iya. Oke, baik. Gimana salahnya? Oke. Yang Gini, kedua, ada yang bro. minta maaf. Siapa yang minta maaf? Yang ketiga, persoalannya jangan-jangan dia yang harus minta maaf kepada seluruh rakyat yang selama ini sudah dibohongi. Oke, baik. Ini Terima kasih P21 kalau aja begitu. belum tentu. Bapak-bapak semuanya sudah hadir di interupsi. Pemirsa, tahun sudah berganti. Kasus ijazah Jokowi belum menemukan titik henti. Proses hukum terus berjalan mengiringi polemik yang tak kunjung usai. Saya Aya Nufus, nantikan interupsi pekan depan. Sampai jumpa.